Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas video pembelajaran mata kuliah Audit Internal atau Internal Auditing. Oke, kali ini kita akan membahas pertemuan pertama mata kuliah Audit Internal. Sebelum saya lanjutkan mengenai materi perkuliahan perdana ini, ada baiknya kita lihat dan simak bersama tujuan pembelajaran yang akan didapatkan pada pertemuan kali ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian audit internal. Yang kedua, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang pentingnya audit internal. Yang ketiga, mahasiswa mampu ataupun diharapkan memahami tentang perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Yang keempat, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang perkembangan audit internal. Dan yang kelima, mahasiswa diharapkan mampu memahami tentang ruang lingkup audit internal. Yuk kita lihat materi dari tujuan pembelajaran yang pertama. Di pembelajaran yang pertama ini kita akan bersama-sama memahami pengertian dari audit internal. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, audit internal terdiri dari dua suku kata. Yang pertama, yakni kata audit dan juga kata internal. Audit memiliki makna yakni pemeriksaan, sedangkan internal memiliki arti yakni orang dalam. Sehingga pengertian audit internal jika ditinjau dari KBBI, maka secara utuh yakni pemeriksaan yang dilakukan oleh orang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian kita coba lihat pengertian audit internal yang lainnya. Nah, di sini ada pengertian menurut The Institute of Internal Auditors yang mengatakan audit internal adalah kegiatan penjaminan dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. Audit internal membantu organisasi mencapai tujuannya melalui suatu pendekatan sistematik dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan tata kelola. Nah, di sini saya berikan highlight ya, yakni adanya perbedaan warna, terutama ada pada kata-kata seperti penjaminan ya. Nah, maksudnya apa penjaminan? Bahwa di dalam kegiatan audit internal itu ada yang namanya penjaminan. Ada sesuatu yang dijaminkan ya di dalam melakukan sebuah pemeriksaan. Nah, kemudian ada juga konsultasi, yang mana berarti audit internal itu juga memberikan pelayanan sebagaimana konsultan ya pada umumnya, memberikan konsultasi, memberikan pelayanan di dalam mendengarkan dan memeriksa atas temuan yang didapatkan. Nah, kemudian dilakukan secara independen ya, bahwa seorang auditor ya, dalam hal ini pengaudit yang ada di dalam sebuah organisasi itu berdiri secara independen ya. Tidak ada tendensi ataupun pihak-pihak luar yang ikut campur di dalam mempengaruhi auditor untuk melakukan temuan atau untuk melakukan pemeriksaan, dan juga objektif ya. Berarti auditor melakukan pemeriksaan secara objektif, tidak secara subjektif ya. Seorang auditor yang baik harus mampu melihat dengan sudut pandang yang banyak ya, tidak hanya satu sudut pandang saja. Harus terbuka sudut pandangnya untuk menemukan temuan-temuan yang kompeten atau temuan-temuan yang dapat diselesaikan dengan cermat. Nah, kemudian tujuan dilakukannya audit internal itu adalah untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko. Nah, untuk kata risiko ini seringkali kita dengar ya, bahwa kita tidak bisa mengatur ya
atau menciptakan sebuah risiko sendiri itu. Yang ada kita hanya bisa mengelola. Nah, contohnya apa risiko itu? Bencana alam, ya. Kemudian kerusakan-kerusakan yang di luar kontrol kita sebagai makhluk hidup. Nah, yang kita lakukan bisa hanya mengelolanya, ya, meminimalisir datanya risiko terhadap perusahaan kita. Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian pengendalian. Nah, bahwa penting kita melakukan pengendalian supaya kita tidak terlalu terjerumus, ya, di dalam mengoperasionalkan perusahaan, ya, di dalam membawa nama besar perusahaan. Kemudian ada juga tata kelola. Nah, penting bagi perusahaan untuk memperhatikan tata kelola yang baik, ya, tata kelola yang benar, yang bersih. Oleh karena itu dibutuhkanlah pemeriksaan atau di sini dalam arti audit internal. Nah, itu untuk pengertian kita sudah mampu, ya, mendapatkan gambaran apa yang dimaksud dengan audit internal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran kedua. Kita di sini memahami pentingnya audit internal, ya. Apa sih pentingnya audit internal itu? Nah, tidak bisa dipungkiri umumnya perusahaan, organisasi yang bergerak di dunia bisnis, ya, terutama itu tidak lepas dengan yang namanya ekonomi, ya, prinsip ekonomi, kemudian prinsip efisiensi dan juga prinsip efektivitas. Nah, kita lihat yang pertama, ekonomi, ya. Di sini dikatakan doing things cheap, ya. Kata kuncinya adalah cheap. Cheap itu apa? Murah, ya. Bahwa perusahaan di dalam melaksanakan kegiatan produksinya, ya, menerima bahan baku, ya, menerima input, ya, diharapkan diterima di dalam bentuk atau di range harga murah, tidak terlalu mahal, tidak sampai membuat banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan, tidak sampai banyak memakan alokasi biaya yang sudah dianggarkan di dalam sebuah perusahaan. Nah, saat ini perusahaan berlomba-lomba, ya, untuk mencari input, ya, mendapatkan input yang murah. Nah, input sendiri itu apa sih, ya? Bagaimana atau terdiri dari apa saja sih input, ya? Kalau kita lihat di ilmu ekonomi, input itu ada 4, ya. ATMS. Apa itu? A, alam, kemudian T, tenaga kerja, yang ketiga M, modal, yang keempat ini adalah skills. Nah, perusahaan atau organisasi bisnis berlomba-lomba untuk mendapatkan sumber daya ataupun input ini dengan harga yang tidak terlalu mahal. Nah, kemudian setelah mendapatkan, ya, prinsip ekonomi, maka perusahaan akan berlanjut kepada prinsip efisiensi. Apa itu efisiensi? Doing things right, ya, melakukan sesuatu dengan benar. Nah, setelah perusahaan mendapatkan input, maka mulai nih untuk membandingkan, ya, bagaimana input yang diterima kemudian diolah seperti apa menjadi luaran atau output yang diinginkan. Nah, di sini perlu adanya keseimbangan atau rasio yang tidak terlalu jomplang, ya, tidak terlalu berat sebelah. Nah, perusahaan perlu untuk mengedepankan prinsip efisiensi ini supaya tidak ada yang berat sebelah di dalam mengelola input dan juga menghasilkan output. Nah, prinsip yang ketiga, efektivitas. Nah, setelah membandingkan, ya, di sini efektivitas adalah doing the right things, ya, melakukan benar dengan sebenar-benarnya. Apa itu maksudnya? Nah, setelah perusahaan membandingkan, maka dilihat nih, apakah sudah sesuai dengan target yang sudah dicanangkan perusahaan. Dari input dan output tadi yang sudah dibandingkan, apakah sudah tercapai? Bagaimana evaluasinya? Bagaimana kendalanya untuk mencapai target-target yang sudah dicanangkan? Nah, disinilah pentingnya konsep ataupun prinsip efektivitas. Nah, dari ketiga prinsip ini, maka sudah barang tentu, ya,
diperlukan kehati-hatian, diperlukan prinsip pemeriksaan ya. Maka di dalam hal ini pentingnya kehadiran dari audit internal. Oke, kita sudah mengetahui pentingnya audit internal. Nah, selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran ketiga, memahami perbedaan antara audit internal dan audit eksternal. Nah, dari faktor pembeda, maka kita akan mengetahui mana yang disebut dengan audit internal dan mana yang disebut dengan audit eksternal. Yang pertama, pada faktor pembeda yakni pelaksananya, bahwa di audit internal itu dilakukan atau dilaksanakan dari orang dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Sedangkan audit eksternal itu dilaksanakan oleh orang luar dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, orang dalam ini maksudnya gimana? Ada dua versi ya. Yang versi pertama itu bisa orang yang dari luar perusahaan, kemudian perusahaan itu merekrutnya untuk ditempatkan di dalam bidang audit internal, di dalam posisi audit internal. Sehingga di sini ada seseorang yang menduduki posisi audit internal di dalam perusahaan tersebut. Nah, versi yang kedua, ada juga yang perusahaan ya, ini katakanlah perusahaan yang kecil ya, belum perusahaan besar, sedang membutuhkan audit internal. Nah, mungkin perusahaan bisa melakukan efisiensi dari segi perekrutan ya, dengan memberdayakan sumber daya manusia yang ada di dalam sebuah perusahaan. Tentu jika perusahaan memiliki kelebihan ya, kelebihan dari segi jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga bisa dilakukan training, dilakukan pelatihan untuk nantinya salah satu dari banyaknya sumber daya manusia ini ditempatkan dalam posisi audit internal. Nah, seperti itu untuk pelaksananya. Nah, kemudian yang kedua adalah latar belakang pendidikan yang menjadi pembeda. Untuk audit internal itu bisa ditempati ya. Profesi ini bisa diisi dari berbagai macam disiplin keilmuan. Bisa pendidikan bahasa Indonesia, bisa pendidikan informasi teknologi, bisa pendidikan administrasi bisnis dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk audit eksternal ini hanya bisa diisi oleh seseorang yang punya background pendidikan akuntansi. Yang ketiga, pedomannya. Untuk audit internal, pedomannya yakni Institute of International Auditors atau IIA. Nah, sedangkan untuk audit eksternal, pedomannya yakni Institut Akuntansi Publik Indonesia. Nah, kita lanjutkan faktor pembeda yang keempat ya, yakni fokus. Bahwa fokus dari audit internal itu adalah risiko-risiko yang ada di dalam sebuah usaha, di dalam sebuah perusahaan itu ya. Bagaimana mempertahankan kedudukan usaha itu ya, bagaimana memperlancar ya sirkulasi input outputnya dan sebagainya. Nah, sedangkan untuk audit eksternal itu fokus kepada risiko laporan keuangan. Nah, maka tadi itu disebutkan ya, seseorang yang punya background akuntansi maka wajib ya atau haruslah untuk menjadi seorang audit eksternal supaya bisa mengelola ataupun memeriksa laporan keuangan ini. Yang kelima, sifat kerja. Audit internal itu di dalam bekerja sifatnya rinci ya. Apa itu rinci? Nah, kita coba lompat sedikit ya ke pembeda yang keenam. Ini ada hubungannya, yakni waktu. Audit internal itu bekerja dengan memeriksa laporan sepanjang tahun ya. Dalam hal ini nantinya akan berkesinambungan. Nah, sehingga dengan waktu kerja seperti itu, maka sifat kerjanya akan memeriksa dengan rinci ya sepanjang tahun dan nantinya akan berkesinambungan dengan tahun berikutnya. Nah, sedangkan untuk audit eksternal itu hanya fokus atau sifat kerjanya hanya kepada contoh atau beberapa contoh laporan ya. Di sini dikatakan sampling, hanya beberapa saja yang dijadikan objek untuk diperiksa. Nah, sedangkan waktunya hanya periodik atau terbatas.
periodik di sini bisa 3 bulan, bisa per 6 bulan dan sebagainya. Nah, kemudian faktor pembeda yang ketujuh adalah orientasi. Orientasi di sini adalah cara berpikir ya, cara pandang. Bagaimana audit internal orientasinya adalah saat ini dan masa yang akan datang. Nah, sedangkan audit eksternal itu orientasinya masa yang lalu sampai dengan masa yang saat ini. Jelas ya? Nah, selanjutnya faktor ke-8, tujuannya ya, dilihat dari tujuan. Audit internal itu untuk mengevaluasi kinerja organisasi. Nah, sedangkan audit eksternal memberikan pendapat tentang kewajaran laporan keuangan organisasi. Nah, selanjutnya faktor ke-9, opini. Nah, di dalam memberikan pendapat, bagaimana sih predikatnya? Predikat apa yang digunakan supaya perusahaan yang dilakukan audit bisa mengetahui seperti apa kondisi perusahaannya. Jika di audit internal itu menggunakan contoh predikat seperti amat baik ya, diwakilkan dengan huruf A, kemudian baik diwakilkan huruf B, dan juga bisa dengan cukup baik diwakilkan dengan huruf C. Nah, sedangkan untuk audit eksternal di sini sudah ada istilah ya di dalam memberikan predikat seperti wajar tanpa pengecualian atau WTP, wajar dengan pengecualian WDP, tidak wajar TW, atau tidak memberikan pendapat TMP. Kemudian faktor ke-10, pengguna laporan. Bahwa setelah melakukan pemeriksaan ya, kemudian dihasilkan temuan-temuan, untuk audit internal itu akan melanjutkan temuan-temuan tersebut ke direksi dan manajemen. Nah, sedangkan audit eksternal akan melanjutkan temuan itu kepada pihak ketiga. Siapa pihak ketiga? Nah, di sini contohnya adalah investor dan juga calon investor. Apa bedanya investor dengan calon investor? Nah, kalau investor itu sudah pernah melakukan penanaman modal di sebuah perusahaan itu ya. Jadi sudah pernah masuk. Nah, kemudian ditunjukkan laporan apakah akan melakukan penanaman modal lagi ataukah cukup sampai di sini berhenti. Nah, sedangkan calon investor belum pernah melakukan penanaman modal. Jadi masih baru melihat perusahaan tersebut. Kemudian apakah tertarik ketika ditunjukkan temuan-temuan maupun hasil pemeriksaan dari audit eksternal. Nah, sedangkan ataupun selanjutnya di pembeda yang ke-11, pada faktor pembeda di sini yakni balas jasa. Balas jasa yang didapatkan audit internal adalah gaji ya. Gaji di sini adalah gaji yang didapatkan selama bekerja di perusahaan itu ya. Dan umumnya biasanya per bulan, gaji yang didapatkan setiap bulannya. Nah, untuk audit eksternal adalah fee atau komisi ya, yang didapatkan setelah melakukan temuan berdasarkan bisa banyaknya kedatangan ya, ditinjau dari jam datangnya berapa kali, seperti itu. Nah, setelah kita memahami perbedaan antara audit internal dengan audit eksternal, nah selanjutnya kita masuk ke perkembangan audit internal. Seperti apa sih perkembangan audit internal? Yuk kita lihat. Dimulai dari tahun sebelum Masehi ya. Di beberapa referensi dikatakan 3500 sebelum Masehi. Sudah pernah ada kegiatan yang namanya checklist ya. Apa itu checklist? Ya, tentu kalian sudah pernah menemukan ya. Apalagi kalau yang sudah pernah atau terbiasa di dalam menghandle sebuah acara, yakni pemeriksaan berbagai kegiatan dengan memberikan simbol. Simbol di sini apa? Yakni centang ya. Nah, kegiatan centang inilah yang dinamakan dengan checklist ya. Ternyata sudah pernah ada dulu sebelum Masehi. Nah, kemudian berlanjut kepada zaman Romawi ya. Ternyata di situ pernah ada, di saat kekaisaran Romawi ada satu kegiatan yakni auditus. Apa itu auditus? Yakni mendengarkan. Ya, jadi dulu kekaisaran itu pingin mengecek ya, melihat apakah
ada kesalahan yang ditemukan di dalam proses perdagangan waktu itu ya, atau di dalam proses pengecekan misalkan alat-alat perang dan sebagainya. Nah, di situ dilakukan kegiatan auditus atau yang di sini artinya mendengarkan ya. Auditus itu adalah bahasa Romawi. Nah, disinilah banyak pakar yang mengatakan akar kata dari audit itu adalah dari sini, dari bahasa Romawi yakni auditus. Nah, kemudian selanjutnya berkembang ke abad 18 ya. Di sini ada Lucas Pacioli. Siapa Lucas Pacioli? Adalah bapak akuntansi ya. Beliau seorang pedagang di negara Venesia ya. Di Venesia, di negara Italia. Nah, di situ menemukan ya, menciptakan yang namanya sistem pembukuan berpasangan. Nah, inilah pembukuan yang menjadi cikal bakal dari standar pembukuan akuntansi. Nah, kemudian berlanjut ke revolusi industri Inggris ya. Di sini ditemukan adanya kegiatan yakni catatan dan bukti transaksi. Di saat itu penting untuk melakukan pencatatan ya. Pencatatan apa saja yang perlu dicatat, kemudian dicek apakah ada buktinya ya. Dicatat terus buktinya apakah ada. Kalau tidak ada maka catatan itu bisa dianggap tidak valid dan sebagainya. Nah, yang terakhir adalah di tahun 1941. Nah, disinilah mulai diperkenalkan ya, dalam hal ini audit internal sebagai keilmuan dan juga sebagai sebuah ataupun seorang profesi. Oke, inilah perkembangan audit internal. Nah, selama perkembangan itu sampai hari ini ya, sampai saat ini ternyata ada pergeseran, ada perkembangan dari paradigma lama audit internal menjadi atau sampai kepada paradigma baru audit internal saat ini. Nah, yuk kita lihat beberapa poin atau pembeda di dalam perkembangan paradigma audit internal. Yang pertama, jika dilihat dari fungsi, bahwa paradigma lama itu audit internal dipandang sebagai watchdog ya, atau anjing. Anjing itu apa? Binatang yang punya gaya komunikasi menggonggong ya. Komunikasi anjing itu adalah menggonggong, terutama ketika melihat seseorang yang belum dikenal ya, atau seseorang yang punya niatan untuk mengganggu. Nah, itu biasanya anjing akan menggonggong. Nah, pada waktu itu audit internal dikatakan sebagai gangguan ya, gangguan ketika ada sesuatu yang tidak beres. Nah, bagaimana dengan paradigma baru? Nah, masih sama ya, dilihat seperti anjing, namun di sini ada kegiatan konsultan ya. Tidak hanya mengganggu tapi juga memberikan pelayanan untuk memecahkan masalah nantinya. Seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada sifat, bahwa paradigma lama itu cenderung untuk korektif ya, mengkoreksi nih, ditemukan, diperiksa, kemudian dikoreksi apa saja nih temuan-temuannya yang dirasa perlu dibenarkan, dirasa rusak, perlu dibetulkan dan sebagainya. Nah, sedangkan paradigma baru itu ya sifatnya direktif ya, terarah, kemudian preventif, mencegah sebelum timbulnya kerusakan yang lebih parah, kemudian detektif ya, menganalisa, dan juga ada korektif untuk membetulkan. Nah, selanjutnya respon. Bagaimana paradigma lama audit internal? Reaktif ya. Jadi ketika ada masalah, ketika ada sesuatu yang tidak beres, maka akan bereaksi. Nah, sedangkan paradigma baru itu cenderung proaktif ya. Proaktif, didampingi terus-menerus untuk menemukan temuan-temuan yang dicarikan solusinya. Nah, kemudian hubungan dengan auditi. Auditi ini adalah organisasi yang dilakukan audit ya. Kalau orangnya itu adalah auditor. Untuk paradigma lama itu mengganggu objek ya, seperti tadi, kehadirannya
dirasa mengganggu dari objek dari auditi. Nah, sedangkan di paradigma baru ini hubungannya dengan auditi adalah mitra. Apa itu mitra? Hubungan yang sama-sama saling membutuhkan, ya, baik auditor maupun dengan auditi. Kedudukannya sama karena sama-sama saling membutuhkan. Nah, yang kelima, cara kerja. Paradigma lama mengungkap temuan. Nah, paradigma baru itu memecahkan masalah, ya. Tidak hanya mengungkap, maka akan juga dilakukan pemecahan masalah sampai dengan clear, sampai dengan dipecahkan masalah supaya bisa ketemu solusinya. Nah, selanjutnya faktor pembeda dari perkembangannya adalah waktu. Dulu paradigma lamanya adalah post audit, ya, setelah dilaksanakannya audit. Kemudian paradigma baru dari pra, kemudian current, dan juga post audit, jadi lengkap. Nah, selanjutnya untuk sikap, paradigma lama itu cenderung kaku, pasif, ya. Kemudian paradigma barunya lebih fleksibel, lebih aktif, dan juga komunikatif. Selanjutnya pendekatannya, paradigma lama itu subjek ke objek. Paradigma baru subjek dengan subjek, ya, sama-sama saling membutuhkan tadi itu. Seorang mitra, ya, jalinan dari mitra. Kemudian yang ke-9 adalah organisasi. Bahwa dulu paradigma yang lama itu adanya audit internal itu hanya sebagai pelengkap, ya, atau sebatas pemenuhan di dalam persyaratan. Jika perusahaan itu sudah ada posisi audit internalnya, maka sudah dikatakan layak mendirikan perusahaan, ya. Nah, seperti itu, hanya sebagai formalitas saja. Nah, sedangkan untuk paradigma baru saat ini, jika ditemukan audit internal di sebuah organisasi, maka akan menjadi pusat keunggulan. Apa itu pusat keunggulan? Bisa menjadi pintu utama, misalkan ketika audit eksternal ingin melakukan pemeriksaan, maka pintu pertama yang akan dituju adalah audit internal di perusahaan itu. Kemudian yang ke-10, ukuran sukses. Bahwa paradigma lama itu dikatakan sukses jika ditemukan banyak jumlah temuan, ya. Jadi tolak ukurnya adalah banyaknya jumlah temuan. Nah, sedangkan untuk paradigma baru adalah banyaknya atau besarnya jumlah manfaat yang dihasilkan. Semakin besar manfaat di dalam memecahkan masalah, di dalam melakukan temuan-temuan, maka dikatakan sukses di dalam melakukan audit, seperti itu. Oke. Setelah kita memahami, ya, perkembangan dari audit internal, kita lanjutkan ke ruang lingkup audit internal. Nah, ruang lingkup audit internal seperti apa? Bahwa di dalam ruang lingkup audit internal itu ada dua, ya, audit keuangan dan juga audit non keuangan. Nah, untuk audit keuangan ini umumnya akan dikelola oleh audit eksternal. Nah, sedangkan audit internal akan banyak bekerja pada posisi audit non keuangan. Seperti apa di dalamnya? Ada audit kepatuhan, ya, audit kinerja, kemudian audit pengendalian internal, dan juga audit sistem informasi. Audit pemasaran bisa juga. Selama yang tidak termasuk dengan audit keuangan, maka itu adalah bagian atau ruang lingkup dari audit internal. Apa itu audit kepatuhan? Seperti apakah karyawan yang bekerja di sebuah perusahaan itu sudah melakukan kegiatan bekerja sesuai dengan SOP, ya, standar operasional pekerjaan dan sebagainya. Kemudian audit kinerja, apakah sudah dilakukan pengawasan ketika karyawan itu bekerja di perusahaan itu. Kemudian ada audit pengendalian internal, ya, itu tadi di dalam melakukan proses input output, ya, rasionya apakah dikendalikan ataukah bagaimana. Nah, kemudian ada juga audit sistem informasi, bahwa di dalam arus informasi masuk itu dilakukan pemeriksaan apakah ada temuan dan sebagainya. Nah, inilah ruang lingkup di dalam audit internal. Oke, terima kasih.
sudah mengikuti dari video pembelajaran ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.